Apa itu penyuluhan KB? Penyuluhan keluarga berencana atau KB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga, pengaturan jumlah anak, serta penggunaan alat kontrasepsi. Tujuannya yaitu memberikan informasi mengenai metode kontrasepsi yang tersedia, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing metode. Selanjutnya ada mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program KB dan memahami manfaatnya, membantu menurunkan angka kelahiran yang tidak terencana dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga yang sehat. Yang terakhir yaitu memastikan akses masyarakat terhadap alat kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. Apa saja metode kontrasepsi? Kontrasepsi alami yaitu pantang berkala atau disebut dengan metode kalender, yaitu pasangan menghindari hubungan seksual pada masa subur wanita, yaitu sekitar waktu ovulasi. Kemudian suhu basal tubuh, wanita mengukur suhu tubuh setiap hari untuk mengetahui kapan ovulasi terjadi. Yang terakhir, metode lendir cervix, yaitu memantau perubahan pada lendir cervix untuk menentukan masa subur. Kontrasepsi hormonal. Yang pertama ada implan, yaitu sebuah alat kecil yang dimasukkan di bawah kulit dan melepaskan hormon progestin secara perlahan untuk mencegah kehamilan selama 3-5 tahun. Kedua, ada patch KB atau koyo KB, koyo yang ditempelkan pada kulit dan melepaskan hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi. Kemudian ada pil KB, pil yang mengandung hormon estrogen dan progestin untuk mencegah ovulasi. Kemudian ada suntik KB, yaitu mengandung hormon progestin yang disuntikkan setiap 1-3 bulan untuk mencegah ovulasi. Yang terakhir ada cincin vagina, cincin plastik kecil yang dimasukkan ke dalam vagina dan melepaskan hormon untuk mencegah ovulasi. Kontrasepsi barrier, kondom pria penutup elastis yang dipakai di penis untuk menahan sperma agar tidak masuk ke dalam vagina. Kondom wanita yaitu kantong plastik yang dimasukkan ke dalam vagina untuk mencegah sperma masuk ke rahim. Kemudian diafragma dan cervical cup, alat berbentuk mangkuk yang ditempatkan di leher rahim untuk mencegah sperma masuk ke rahim. Kemudian ada spermisida, yaitu zat kimia yang membunuh sperma, sering digunakan bersamaan dengan kondom atau diafragma. Kontrasepsi IUD, yaitu IUD terbagi menjadi dua. Yang pertama IUD tembaga, alat kecil berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim. Tembaga berfungsi untuk mengganggu gerakan sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Yang kedua ada IUD hormonal, melepaskan hormon progestin untuk menebalkan lendir cervix yang mencegah sperma mencapai sel telur. Sterilisasi, tubektomi yaitu sterilisasi pada wanita, prosedur bedah untuk memotong atau mengikat saluran tuba Fallopi agar sel telur tidak bisa bertemu dengan sperma. Vasektomi yaitu sterilisasi pada pria, prosedur bedah untuk memotong saluran sperma agar sperma tidak bisa keluar saat ejakulasi. Kontrasepsi darurat, pil kontrasepsi darurat yaitu pil yang diminum setelah hubungan seksual tanpa pengaman untuk mencegah kehamilan. Umumnya harus diminum dalam waktu 72 jam setelah berhubungan.
IUD tembaga dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat jika dimasukkan dalam waktu 5 hari setelah berhubungan. Bagaimana efek samping dari KB tersebut? Kontrasepsi alami. Risiko kehamilan lebih tinggi, stres dan ketidakpastian, kurang fleksibel, ketergantungan pada pihak dan pasangan. Efek samping umum dari kontrasepsi hormonal yaitu pertama perubahan siklus menstruasi, kedua perubahan berat badan, ketiga mual, keempat sakit kepala dan migran, kelima perubahan mood, keenam nyeri payudara, ketujuh penurunan libido, dan yang terakhir efek terhadap kulit. Reaksi alergi. Beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap lateks yang menyebabkan iritasi, gatal, atau ruam di area genital. Iritasi atau ketidaknyamanan. Penggunaan diafragma, cup cervix, atau spons kontrasepsi bisa menyebabkan iritasi atau ketidaknyamanan. Kemudian infeksi saluran kemih atau ISK. Dalam penggunaannya alat ini bisa menekan uretra dan mengalami pengeluaran urin secara normal. Penggunaan yang tidak tepat menyebabkan risiko kehamilan. Kondom bisa robek atau bocor. Diafragma atau cup cervix mungkin bisa dipasang dengan benar, yang semuanya dapat meningkatkan risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Efek samping kontrasepsi IUD, yaitu nyeri dan ketidaknyamanan saat pemasangan. Pemasangan IUD bisa menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan terutama bagi wanita yang belum pernah melahirkan. Infeksi panggul, pelvic inflammatory disease atau VID, ada risiko kecil terkena infeksi panggul dalam beberapa minggu setelah pemasangan IUD. Kemudian ekspulsi atau keluar sendiri, risiko ini lebih tinggi pada wanita yang belum pernah melahirkan atau yang mengalami menstruasi berat. Peningkatan risiko kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim. Meskipun IUD sangat efektif mencegah kehamilan, jika seorang wanita hamil saat menggunakan IUD, risiko kehamilan ektopik meningkat. Efek samping sterilisasi wanita. Komplikasi dari anestesi yaitu resiko kecil komplikasi terkait anestesi seperti reaksi alergi, mual, muntah, atau pusing setelah prosedur. Kemudian kehamilan ektopik. Jika tubektomi gagal dan wanita tetap hamil, ada risiko kehamilan ektopik atau di luar rahim yang merupakan kondisi serius. Yang terakhir adalah sindrom pasca sterilisasi atau kontroversial, perubahan siklus menstruasi, nyeri panggul kronis, atau perubahan hormonal. Efek samping sterilisasi pada pria. Yang pertama, hematoma atau pembengkakan. Pengumulan darah di bawah kulit bisa terjadi di sekitar area operasi yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri. Yang kedua, granuloma sperma. Sperma yang keluar dari vas deferens yang terpotong membentuk benjolan kecil yang dapat menyebabkan nyeri. Yang ketiga, rasa tidak nyaman berkepanjangan. Dalam beberapa kasus yang jarang, pria dapat mengalami nyeri testis kronis setelah vasektomi yang dikenal sebagai sindrom nyeri pasca vasektomi. Manfaat KB yaitu untuk mengatur jarak kelahiran anak, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan meningkatkan kualitas pendidikan anak. Metode penyuluhan. Pertemuan tatap muka, mengadakan pertemuan di tingkat desa atau komunitas untuk memberikan penyuluhan langsung. Distribusi materi edukasi, memberikan brosur, pamflet,
atau materi edukasi lainnya yang dapat dibawa pulang. Kemudian media sosial dan kampanye. Menggunakan media sosial dan kampanye pemasaran untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang terakhir yaitu pelatihan untuk penyuluh. Melatih penyuluh keluarga berencana agar dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kesimpulannya yaitu penyuluhan keluarga berencana atau KB ini sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perencanaan keluarga. Dengan memahami manfaat dan cara menggunakan metode kontrasepsi, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk kesehatan reproduksi mereka dan masa depan keluarga. Program KB yang efektif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.